Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar di halaman kantor Pemkot Metro Selasa pagi. Tingginya antusiasme warga ini karena harga bahan pokok yang dijual oleh Pemkot dan Bulog Metro lebih murah dibanding harga di pasar. Antrian di pasar murah tidak menimbulkan berebutan. Warga yang antri membeli bahan pokok diminta berbaris sesuai urutan kedatangannya. Pasar murah menyediakan beras kualitas medium kemasan 5 kg, minyak goreng, telur, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Beras kualitas medium dijual Rp42.500 per karung isi 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibanding di pasar yang harganya di atas Rp50.000 per karung isi 5 kg. Harga cabai Rp30.000 per kilogram dan minyak goreng dijual Rp14.000 per kilogram. Ibu, yang paling kita pengenin itu apa sih, Bu, datang ke pasar murah ini, Bu? Minyak makan. Itu sekarang lagi susah atau gimana sih, Bu? Iya, di mana-mana nggak ada. Ini saya sih mau beli minyak makan, udah habis. Jadi sekarang kita beli yang lain ya, Bu, ya? Minyak makan, bawang, tadi kecap. Pengendalian inflasi di Kota Metro ini sudah berjalan berbulan-bulan, insya Allah aman. Kami akan mengawal sebuah gerakan moral ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat harus dilayani dengan sebaik-baiknya supaya tidak kesulitan. Hanya dalam 1 jam, 7 ton beras serta lebih dari 1.000 paket sembako ludes dibeli warga. Pasar murah akan digelar secara rutin untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok di pasar menjelang bulan Ramadan. Pemkot Metro berjanji akan sering menggelar pasar murah di berbagai lokasi secara bergantian. Ari Susanto melaporkan dari Metro. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita di Pasar Bandar Lampung kian parah dan berlarut-larut. Seperti terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan pada Selasa pagi. Hampir semua pedagang di pasar ini tidak menyediakan minyak kita. Menurut pedagang, kelangkaan minyak kita terparah terjadi sejak 1 bulan lalu. Para pedagang tidak lagi mendapat pasokan dari agen atau distributor. Dampak kelangkaan minyak kita, warga kini beralih membeli minyak curah. Pembeli minyak curah umumnya adalah para pedagang makanan dan warga tidak mampu. Karena permintaannya tinggi, harga minyak curah pun kini naik dari Rp14.000 per kilogram jadi Rp15.000 per kilogram. Minyak kita menghilang, ya di orang pindah ke minyak curah. Yang orang pada jualan gorengan. Kan mereka pada beralih ke minyak curah tuh ya, Bu ya. Iya. Untuk minyak curah sendiri ada kenaikan nggak, Bu? Modalnya udah 14.200. Kalau kita jual 15. sebelum orang beralih ke minyak curah atau memang harganya nggak segitu, Bu? Enggak. Berapa itu, Bu? Masih 14. Kemarin saya dapat satu agen itu cuma dikasih dua piece. 2 piece. Ya, katanya untuk beli kartusan tidak ada, tidak dibolehkan gitu. Untuk minyak kita kalau bisa ya ditambah subsidi, minyak subsidi tambah biar nggak kesulitan untuk masyarakat. Pedagang enak, ya pembeli konsumennya juga enak. Para pedagang mendesak pemerintah konsisten menyediakan minyak kita yang digadang-gadang jadi solusi mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti pada tahun 2022 lalu. Minyak kita diminati banyak warga tak mampu karena harganya lebih murah dibandingkan minyak kemasan merek lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga cabai yang naik turun tak menentu menyebabkan para petaninya bimbang. Setelah beberapa saat mereka gembira karena harga cabai naik, kini mereka kembali tak untung besar karena harga cabai turun. Salah satunya Novi Wahyuni, petani cabai di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Harga cabai di tingkat petani kini Rp32.000 per kilogram. Harga itu turun Rp4.000 per kilogram dibanding pekan lalu.
Novi khawatir harga cabai ke depannya akan terus turun dan menyebabkan para petani rugi. Sekarang 33 Turun apa naik? lagi turun ini. Lagi turun. Memang sebelumnya berapa? Sebelumnya sampai 37. 37. Udah berapa hari turun? Berapa ya? Semingguan ini. Seminggu. Menurut pengepul, turunnya harga cabai karena pasokan cabai di Lampung kini melimpah setelah banyak mendapat pasokan dari Jawa. Turun udah 1 bulan ini. 1 bulan ya. Memang sebelumnya harga 37 ya? Harga sebelumnya 40. 40. Kenapa sih Bang kok bisa turun? Sepengetahuan Abang selaku pengepul kan. Kalau turun itu cabai Jawa masuk. Cabai Jawa dari Jember masuk ke Metro. Dan masuk ke Metro langsung imbasnya ke semua. Jadi barang tuh masuk dari luar Bang ya? Masuk dari luar. Oh, berarti Para petani cabai mendesak pemerintah menurunkan harga pupuk dan obat-obatan, termasuk menambah dan memperlancar distribusi pupuk bersubsidi. Ini supaya petani tidak rugi besar saat harga cabai rendah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorix Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorix Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorix Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorixcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah budayawan dan seniman Lampung mendatangi makam diduga mendiang O.L. Helfrich di Desa Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selasa siang. Jika benar ini adalah makam mendiang O.L. Helfrich, maka akan dijadikan objek wisata sejarah lokal. Ada nama di sini. Iya. O.L. Helfrich adalah residen Jambi pertama yang diduga meninggal dunia di Desa Gedung Ratu, Tulang Bawang Barat. Ya, keberadaan makam ini menjadi penting karena ini bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah ya. Itu bisa menjadi bagian dari diplomasi budaya Kabupaten Tubaba dengan pemerintah Belanda. Tentu kan kita harus melakukan penelusuran lebih jauh dan lebih dalam tentang siapa sosok yang dimakamkan di Gedung Ratu ini. O.L. Helfrich adalah pembuat peta Desa Gedung Ratu pertama pada tahun 1917. Peta itu bukti Helfrich saat itu berada di Desa Gedung Ratu. Tujuannya kita di sini intinya gimana supaya makam Belanda ini ya kan menjadi sumber pengetahuan baru untuk Tubaba gitu loh. Jadi bahwa ini membuktikan bahwa Tubaba itu di masa lampau sudah mengenal politik yang cukup tinggi gitu. Sudah berinteraksi dengan masyarakat luas. Warga Gedung Ratu Tulang Bawang Barat meyakini bahwa Mr. O.L. Helfrich saat itu berada di Lampung dalam rangka memetakan wilayah. Helfrich adalah residen Jambi pertama yang dilantik pada tahun 1906. Sumatera saat itu merupakan satu provinsi, yakni Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya. Kejayaan Belanda di Sumatera yang dipimpin oleh residen Helfrich runtuh setelah kekuasaannya beralih ke pemerintahan Jepang. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Orang-orang di sekitar kita ini